Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh hadir kembali dalam ibadah siang kita, mana kita akan belajar bersama-sama pelajaran sekolah sahabat kita, dan nanti kita juga akan berdoa melalui United Prayer. Biarlah ibadah kita pada siang hari ini boleh menjadi berkat dan membawa berkat kita, khususnya kita lebih dekat untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu pujian. Tiap hari aku selalu berjalan, ku teguh hadapi cobaan, percaya Bapa beri kekuatan, tak ada yang aku takutkan. Tak terkira kemurahan Tuhan, yang terbaik Tuhan selalu berikan. Dalam suka duka kehidupan, Dia beriku tiap hari Tuhan dekat denganku, mencurahkan berkat yang limpah, ditanggungnya semua bebanku. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, dilindunginya akan umatnya, dan segala yang dimilikinya. Umur dan kekuatan ditambahkan, itu yang dijanjinya. Tolong aku dalam pencobaan, ku percaya janji-Mu Tuhan. Hiburan-Mu teguhkan imanku, tertulis dalam Alkitab-Mu. Tolong aku bila bebanku berat, dengan tangan Bapa yang kuat. Hari demi hari kan berlalu, sampai tiba di surga. Tolong aku bila bebanku berat, dengan tangan Bapa yang kuat. Hari demi hari kan berlalu, sampai tiba di surga. Hari demi hari kan berlalu, sampai tiba di surga. Baik, terima kasih untuk lagu pujian untuk pembukaan
ibadah kita pada siang hari ini. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, dimuliakanlah kiranya namamu ya Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur oleh karena waktu dan kesempatan yang indah, di mana Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kami untuk mengikuti ibadah siang pada hari ini. Sementara kami akan belajar tentang firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat dan doa persatuan yang akan kami layangkan di hadapan Tuhan. Berkati masing-masing kami, khususnya hamba Tuhan Pendeta Kettler Sagala yang akan mengarahkan pelajaran sekolah Sabat pada siang hari ini. Urapan surga boleh menjadi bagiannya. Berkati seluruh peralatan ya Tuhan, dijauhkan dari segala gangguan, agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan pertemuan kami, ibadah kami ini hanya dalam tangan Tuhan, dan biarlah kepujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan pemaparan pelajaran kelas Sabat kita pada hari ini, di mana kita tiba di hari Selasa, yaitu tentang orang asing yang di tempat kediamanmu. Ini masih berkaitan tentang hari Sabat. Untuk itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Kettler Sagala untuk membahas pelajaran sekolah Sabat kita pada siang hari ini dengan tema orang asing yang di tempat kediamanmu. Silakan Pendeta Sagala. Pelajaran kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 31 Agustus. Diberikan judul dengan orang asing yang di tempat kediamanmu. Itu boleh kita baca di dalam Keluaran pasal 20, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan lebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki,
atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Ada kata perintah di sana mengatakan supaya jangan melakukan suatu pekerjaan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 19, ayat yang ke-6. Kalau kita mulai dari ayat 1, ada kata-kata di sana, pada ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan bagiku sendiri dari antara segala bangsa. Ini bangsa Israel dituntun oleh Allah keluar dari Mesir, dari perhambaan, dari perbudakan, dibawa menjadi orang yang merdeka, orang yang terbebas, terlepas oleh karena sudah ditebus, dan oleh karena sudah dibawa keluar oleh Allah. Di Refidim, menjelang Bukit Sinai, Allah sudah berfirman kepada bangsa Israel. Ketika mereka berkemah di depan daripada Bukit Nebo, Bukit Sinai. Maaf, di depan Musa naik menghadap Allah untuk mendapatkan firman. Dan Musa berbicara kepada bangsa Israel setelah dari Bukit Sinai. Menyampaikan firman itu, kamu akan menjadi harta kesayangan bagi Allahmu sendiri jika kamu sungguh-sungguh mendengar. Bangsa Israel dituntun, dijadikan menjadi bangsa kesayangan, umat perjanjian, menjadi harta yang disayangi oleh Allah, supaya mereka menjadi satu kerajaan imam. Jadi kalau dalam kitab Imamat, kita sudah dijelaskan dengan pekerjaan seorang imam, menjadi perantara, pengantara bagi orang lain, pengantara bagi orang berdosa. Jadi dituntun keluar dari tanah perhambaan Mesir, itu sama dengan dibawa keluar dari perhambaan dosa. Menjadi umat yang kudus. Dijadikan menjadi umat yang kudus oleh Allah. Menjadi harta kesayangan. Mereka dipanggil adalah supaya mereka boleh menjadi suatu imam. Mengapa? Karena bangsa Israel itu menjadi objek yang paling utama, objek perlindungan, di mana Allah memberikan perlindungan yang khusus bagi mereka, dilindungi, dijaga, dipelihara, dituntun, dibimbing, supaya mereka boleh menjadi imam bagi bangsa yang lain. Jadi di Keluaran pasal 23 itu ada penjelasan-penjelasan di sana tentang apa yang harus mereka perbuat dalam hidup mereka sebagai imam. Apa itu? 6 hari lamanya engkau boleh bekerja. 6 hari lamanya kamu boleh bekerja. Tetapi
pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Secara umum, Allah berbicara kepada umat yang telah dituntun itu supaya menjadi berkat, supaya mereka boleh menjadi saksi, menyaksikan, menceritakan apa yang telah dirasakan atas perbuatan Allah dalam kehidupan ini kepada orang lain. Apa yang telah diperbuat oleh Allah dilepaskan dari perhambaan. Sekarang mereka harus menjadi imam bagi bangsa yang lain. Siapa? Itulah makanya yang pertama, orang asing yang ada di dalam kemahmu. Orang asing yang ada dekat kemahmu. Orang asing yang dekat padamu. Siapa yang dimaksud dengan orang asing? Mereka yang belum mengenal Allah. Itu orang asing yang dimaksud. Mereka yang belum mengenal Allah, yang belum tahu Allah, yang belum beribadah kepada Allah. Itulah maknanya, arti yang dimaksud di sini, orang asing di tempat kediaman kita adalah menjadi sasaran utama dan yang paling pertama yang harus kita buat. Mengenal Tuhan melalui keberadaan kita, melalui kesaksian yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran kita. Mungkin ada diskusi, pelajaran tambahan atau pertanyaan yang mau kita diskusikan bersama-sama. Saya serahkan kepada Pendeta James Ursina. Baik, terima kasih Pendeta Kherul Sagala yang sudah membahas dan memberikan garis besar pelajaran Suka Sabat kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran Suka Sabat hari ini, silakan boleh raise hand atau boleh menulis di ruang chat, nanti saya akan bacakan jika ada pertanyaan berhubungan dengan pelajaran Suka Sabat kita hari ini, yaitu orang asing yang di tempat kediamanmu. Silakan, ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin begini Pendeta, bahwa hari Sabat itu menjadi berkat bukan hanya bagi pemelihara hari Sabat, tapi itu juga menjadi berkat atau kesukaan atau istirahat bagi orang-orang yang bersama-sama dengan pemelihara hari Sabat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan orang yang bekerja di tempat pemelihara hari Sabat? Contoh ini, ada pembantu misalnya, pembantu di rumah kita. Nah, apakah mereka istirahat pada hari Sabat atau mereka tetap terus bekerja pada hari Sabat? Mereka ini adalah orang asing, ya, mungkin dari keyakinan yang lain, tapi ketika mereka tinggal di rumah kita, ya kan? Nah, apakah pada hari Sabat mereka juga libur atau tetap harus bekerja sebagaimana hari-hari biasa? Kira-kira begitu, Pendeta, pertanyaannya. Silakan, Pendeta. Terima kasih. Bagaimana orang asing yang tinggal di rumah kita? Jadi maaf ini yang membantu kita di dalam pekerjaan rumah. Apa yang dimaksud dengan di dalam hari Sabat, jangan melakukan suatu pekerjaan. Sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis. Ya, kesibukan sehari-hari, yang kesibukan yang biasa kita lakukan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu yang berhenti. Bagaimana dengan orang asing di rumah kita? Ya, kita minta juga mereka berhenti. Bolehkah kita berhenti pada hari Sabat? Boleh. Apakah kita harus memasak hari Sabat? Ellen G. White menganjurkan hentikan itu memasakmu pada hari Sabat, gitu kan? Begitu kan? Ya, kita belum bisa tidak memasak hari Sabat. Ya, minta aja itu orang yang membantu kita di rumah itu, suruh dia duduk. Suruh dia beristirahat, ajak dia belajar firman Tuhan. Kita ambil pekerjaan mereka, kita kerjakan. Karena itu berurusan dengan kehidupan. Ya, kalau yang bisnis beda kan, yang memang urusannya dan berkaitan dengan kehidupan, dengan bisnis itu beda. Memang bisnis juga dikaitkan dengan kehidupan. Ya, kehidupan yang berbisnis itu kan berbeda. Berbedanya apa?
Sudah dapat satu mau dua gitu kan, itu berbisnis. Kalau untuk kehidupan ya satu memang kebutuhan saya. Nah, begitu pendeta. Ya. Boleh nggak kita minta mereka, nggak usah, jangan nyuci hari Sabat, jangan ngepel rumah hari Sabat, udah kita istirahat hari Sabat. Kita belajar firman Tuhan, kita berbakti hari Sabat, beribadah kepada Tuhan, baca firman Tuhan hari Sabat. Begitu pendeta. Ya, terima kasih. Jadi di dalam Keluaran pasal 20 itu sebenarnya sudah jelas ya, bahwa asing yang bekerja di kediaman kita pun mereka juga harus istirahat. Jangan kita menuntut istirahat, tapi orang yang bekerja pada kita, kita tuntut untuk tetap terus bekerja. Nah, itu nggak boleh. Jadi harusnya kita pun melakukan hal yang sama. Jadi kalau ada orang asing, ya kita pun harus mengistirahatkan mereka, sehingga mereka pun merasa bahwa Sabat itu menjadi hari istirahat dan menjadi hari berkat dalam hidup mereka. Baik, di ruang chatting ada pertanyaan begini, Pendeta. Bila saya yang tidak seiman nginap di rumah, dan tahu aktivitas sahabat saya. Lalu saya pergi ke gereja dan mereka melakukan aktivitas mereka sendiri. Apakah saya menjadi berdosa karena aktivitas mereka? Gimana pendeta? Kalau Alkitab katakan baik orang asing yang ada tinggal di dalam rumahmu. Kalau rumah kita ajak mereka berhenti pada hari Sabat. Kita ajak mereka beribadah, kita ajak baca firman Tuhan. Bertanya apakah berdosa kalau saya biarkan mereka melakukan? Iya. Alkitab katakan apa? Engkau, istrimu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, bahkan sampai kepada ternak hewan. Sampai kepada ternak, jangankan orang, kepada hewan. Itu ya, ini konsep Alkitab ini ya. Ini jangan nanti pendeta Kettler bilang begini, bukan begitu. Ini Alkitab katakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya pendeta. Orang asing yang kebetulan datang tetapi tidak seiman. Pernah satu kali ketika ada saudara Katolik agamanya datang ke rumah dari daerah, padahal kita akan berangkat ke gereja hari Sabat. Apakah kita ini agak apakah kita tunggu aja atau gimana, pendeta? Silakan, pendeta. Kalau mereka datang hari Sabat pagi-pagi, kita pas mau berangkat, kita ajak mereka ke gereja. Ini prinsip Alkitab loh. Tuhan yang katakan itu. Kita ajak mereka beribadah. Karena pelajaran minggu yang lalu, yang boleh kita lakukan pada hari Sabat apa? Termasuk orang yang tinggal di rumah kita. Menumpang. Orang yang menumpang di rumahmu. Kita ajak mereka. Begitu. Ya, jadi pada prinsipnya bahwa Sabat itu untuk semua manusia. Ya, karena Sabat itu bukan hanya untuk orang Yahudi, Sabat juga bukan hanya orang Advent atau pemelihara Sabat, tapi Sabat itu memang diberikan oleh Allah untuk semua orang. Jadi biar semua orang bisa menikmati berkat-berkat Sabat itu. Begitu pendeta ya? Sudah cukup? Ya. Di dalam satu Petrus pasal 2 ayat 9 itu kan jelas kata, kamu adalah imam yang rajani, imam yang kudus, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah kepada siapa? Orang lain, orang asing. Begitu. Oke, baik. Selanjutnya pendeta, ada pertanyaan di ruang chat ini begini. Bagaimana kita menerapkan pengalaman pemeliharaan hari Sabat yang kita alami sendiri dan bisa menjadi berkat bagi mereka yang tidak memelihara Sabat? Nah, jadi bagaimana Sabat itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak memelihara hari Sabat? Silakan, pendeta. Suaranya putus-putus pendeta. Internet saya mungkin yang kurang bagus ini ya. Oke. Coba sekali lagi. Oke, pertanyaan begini. Sekali lagi pendeta. Saya nggak bisa dengar karena aku. Oke. Sebentar. Masih putus-putus ya? Ya. Itu di ruang chat ada itu pendeta. Aduh. Oke. Bagaimana kita menerapkan pengalaman pemeliharaan hari Sabat yang kita alami sendiri dan bisa menjadi berkat bagi mereka yang tidak memelihara hari Sabat? Bagaimana pengalaman kita sendiri bisa menjadi berkat? Kalau kita memelihara hari Sabat itu sungguh-sungguh,
sungguh-sungguh kita memelihara sahabat. Dan orang yang tinggal di rumah kita kasih tahu mereka, kita ajak mereka. Begitu caranya. Oh, sekarang hari Sabat ya, kita sekarang berbakti. Mari kita menikmati apa yang ada ini dengan sukacita. Mari kita beribadah bersama-sama. Gitu, kasih tahu sama mereka, ajak mereka. Kenapa? Karena kita sudah ditetapkan menjadi imam. Kita menjadi kudus untuk itu. Kita dikuduskan untuk itu. Kita dipilih untuk itu. Tujuan pemilihan Allah bagi umat adalah supaya mereka boleh menjadi imam. Begitu. Ya, baik. Ya, jadi hari Sabat itu juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya bagi kita, tapi juga harus menjadi berkat untuk orang lain. Berikutnya begini, Pendeta. Bila saya mempunyai tempat atau ruang dikontrakkan untuk usaha kepada orang lain, apakah orang tersebut harus menutup usahanya di hari Sabat? Jadi contoh, saya punya ruko, saya kontrakkan kepada orang lain. Nah, apakah hari Sabat juga harus ditutup usahanya itu padahal dia tidak pemelihara? Gimana, Pendeta? Kalau kita punya ruko, kita hitung sewa ruko itu untuk 1 bulan atau 1 tahun lah. Kita sudah bebaskan itu hari Sabat. Sekarang rumah yang dikontrakkan itu atau ruko atau kios yang sudah dikontrakkan kepada orang lain, itu kan sudah dialihkan hak penggunaannya kepada orang lain. Yang Alkitab katakan, orang yang tinggal di dalam kediamanmu, tinggal serumah dengan kita. Itu. Ya kalau kita sudah kontrakkan secara hukum itu kan sudah mengalihkan hak guna pakai. Ya kalau kita hak guna pakaikan sudah dialihkan hak guna pakainya, ya mereka berhak menggunakan itu seperti apa yang mereka harus lakukan. Ya, jadi sudah jelas ya jawabannya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain yang ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung memberikan pertanyaan atau lewat ruang chat. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silakan. Ya, atau ada pengalaman-pengalaman secara khusus berkaitan dengan pemeliharaan hari Sabat, silakan. Ada yang ingin menyampaikannya? Silakan Bapak Ibu. Saya Pendeta Ya, Cindy, maaf. Cindy, silakan Ibu. Mungkin apa yang dijelaskan Pendeta Kettler memang agak sulit sih untuk yang di orang asing yang di rumah kita. Terus terang oleh karena hal tersebut terkadang saya di hari Sabat saya bilang saya suka cari alasan supaya saudara saya yang tidak seiman itu untuk nginap di rumah saya gitu. Akhirnya daripada saya jadi berdosa gitu, karena sulit ya untuk walaupun mereka tahu, tapi kayaknya untuk mengajak mereka itu mungkin mereka akan menolak gitu walaupun kita ajak. Jadi kadang daripada saya berdosa, jadi saya juga suka tolak secara halus supaya di hari Sabat mereka tidak menginap misalnya di rumah saya. Begitu. Jadi mereka diungsikan dulu, pindah dulu kalian tidur gitu ya. Gitu. Jadi susah prakteknya. Saya punya keponakan. Dia mau tinggal di rumah untuk kuliah. Dia bilang, tapi saya harus kuliah hari Sabtu. Saya bilang, nggak bisa, jangan kamu tinggal di rumah saya. Lebih baik kamu ngontrak. Dia pergi ngontrak. Dan memang kita harus berani, harus mengatakan, tapi kita harus mengasihi. Kalau kita mengajak mereka berhenti jalan keluarnya juga untuk hidup mereka, kita harus kasih jalan solusinya apa? Contoh, mereka bekerja di Sabat, udahlah nanti di Sabat kamu makan dengan saya, nggak apa-apa. Nah gitu nggak bisa kan? Jadi memang prinsip utamanya kita harus mengajak.
Apakah orang yang kita ajak akan selamanya mau? Bagaimana mereka mau kita ajak, tetapi hati mereka nggak di situ. Nah, itu juga dilema juga ya. Prinsip utamanya adalah ada usaha yang kita lakukan, memberitahukan kepada mereka dan mengingatkan kepada mereka, bahkan mengajak mereka. Kalau mereka menolak kan urusannya berbeda. Saya sudah bilang mereka nggak mau, gimana ya, gitu kan? Nah, ini pendeta, ada pertanyaan lagi pendeta. Ya. Bagaimana kalau ada orang pemelihara hari Sabat atau orang Advent lah, dia punya usaha dalam bidang gas atau dalam bidang minyak ya, bensin, saya katakan bensin. Di mana bensin ini kan nggak boleh libur 1 hari pun. Ya. Nah, bagaimana itu? Kalau punya galon dia ya, punya galon, pompa bensin lah. Kita sebentar, dia punya pompa bensin, yang nggak bisa, dia jalan pekerjaanmu, baik ternakmu, gitu kan? Dalam bahasa Alkitab katakan, baik ternakmu. Jadi harus tutup ya. Boleh, Pom bensinnya. boleh saya kasih pendeta? Ya, Saya kasih tanggapan pendeta. silakan Pak. Boleh. Ya. Mungkin kalau gas ya, gas juga air mungkin ya, dan lain sebagainya, yang melayani masyarakat. Kalau dia tutup, mobil nggak jalan. Ini satu hal yang agak berbeda sih. Yang pemiliknya berhenti. Contoh saya, pemiliknya berhenti tapi jalan terus karena itu melayani. Karena hari Sabat juga kan 4 hal yang harus kita perhatikan di situ. Hari Sabat adalah peringatan akan penciptaan. Yang kedua, pada hari Sabat kita menikmati sukacita, perbaktian. Ya, kita sudah menyebutkan. Tetapi yang ketiga itu yang terdapat di situ, memberikan kesempatan melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Yang keempat, Sabat adalah untuk memperkokoh ikatan kita dengan sesama kita dan Tuhan. Dan kalau kita melayani juga pada hari Sabat untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan sesama, itu kan bukannya kita juga memperkenalkan bagaimana kebaikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Itu menjadi dilema itu. Semua nanti orang katakan untuk pelayanan masyarakat, untuk kebaikan, semua untuk kebaikan itu kan. Buka restoran juga untuk kebaikan. Tapi, kalau orang harus makan mereka kan. Kalau kita bukan. Saya juga buka. Saya juga buka Ya, kalau RC kita ulang buka pendeta. restoran. Tapi saya satu. Ya. Ya. Kalau bensin itu mungkin agak sedikit berbeda. Iya, ini tanggapannya sedikit berbeda. Itu begini. Mana begini, ada Pak. bensin tutup? Begini Pak. Kalau kita menafsirkan Alkitab, jangan kita bawa penafsiran perasaan. Nggak boleh perasaan untuk menafsirkan Alkitab. Alkitab katakan tidak boleh. Berhenti. Kalau buat penafsiran yang lain, itu kan kemurahan Tuhan yang jalan untuk itu kan. Tapi kita berbicara prinsip Alkitabnya seperti apa. Supaya orang lain tahu. Hari pertama kita kasih tahu. Hari pertama mungkin toleransinya ada. Tapi hari kedua, lama-lama menjadi kebiasaan. Lama-lama lupa bahwa itu salah. Jadi kalau kita kasih tahu hari pertama, Pak, kali ini saya kasih ya, tapi nanti hari Sabat depan nggak boleh. Nah, begitu. Baik, mungkin kita bisa pisahkan antara bisnis dengan perbuatan baik. Nah, ya kan? Jadi tidak semua bisnis itu juga perbuatan baik. Tapi kita harus bedakan itu. Jadi Alkitab yang larang adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan bisnis pekerjaan. Ya, jadi kita harus bijaksana untuk menyikapi hal itu. Oke, saya lihat ada Bapak Ganda Silahi, sudah raise hand. Ini Bapak mau bertanya atau memberikan tanggapan, Pak? Mau bertanya. Oh, bertanya. Silakan, Bapak Ganda Silahi dulu. Silakan, Pak. Satu ketika ada teman saya mempunyai usaha angkutan dan dia mempunyai angkutan bukan 1, lebih dari 10. Sementara angkutan itu kalau dia tidak jalankan pada hari Sabat, maka dia lawannya adalah pemerintah karena dia menyengsarakan penumpang umum.
Ya, bagi yang punya usaha memang satu unit, dia bisa saja memberhentikan. Seperti saya suatu ketika saya punya taksi, setiap hari Sabat taksi saya berhentikan. Tapi kalau yang punya lebih dari 10, lawannya adalah pemerintah karena dia akan menyengsarakan rakyat. Bagaimana itu pendeta? Hah? Silakan Pendeta Sagala. Memang pemerintah juga harus dilawan. Dalam prinsip ini, pemerintah juga harus dilawan. Ya. Ini kita karena sesuai dengan penafsiran Alkitab di dalam Keluaran pasal 20 itu ya. Terpaksa melawan pemerintah. Kalau kita, ya. dikatakan apakah orang berdosa masuk surga, beda lagi. Itu kasih kemurahan Tuhan. Ya, kita mau bicara pada prinsip. Kemurahan Tuhan beda. Kita pisahkan nanti pelajarannya itu. Makasih Pendeta Willy Sirus. Ya, silakan Pendeta Willy Sirus. Sudah resen. Gitu Pak Ganda. Kira-kira Iya, begitu. sudah terjawab itu Pak Ganda itu. Ya? Sudah terjawab itu. Terpaksa Willy Sirus. Silakan Pendeta Willy Mungkin Sirus. tambahan. Ya. Ya baik, terima kasih Pendeta Ursina dengan Pendeta Kettler Sagala. Kalau saya lihat di dalam pelajaran hari Selasa ini, sangat penting sekali bagi kita untuk memahami bagaimana pengertian tentang orang-orang asing di dalam gerbang mereka. Ya, mereka ini adalah orang-orang Ibrani dan bahkan mereka yang tidak atau belum mengambil bagian dari janji-janji perjanjian yang diberikan kepada Israel. Malahan mereka seharusnya menikmati perhentian Sabat, mengungkapkan banyak hal. Nah, penjelasan di sekolah Sabat sini dikatakan bahwa manusia bahkan hewan tidak boleh dieksploitasi, ya, disalahgunakan, bahkan dimanfaatkan. Dan setiap pekan orang-orang Ibrani dan kita juga ini buka kurung ya, di tanda kurung di sini. Dan kita juga harus diingatkan dengan cara yang luar biasa tentang seberapa banyak ya kesamaan yang kita miliki dengan orang lain, dan bahkan kita juga dan bahkan jika kita nikmati berkat dan hak istimewa yang orang lain tidak miliki, kita harus ingat bahwa kita masih merupakan bagian dari keluarga manusia yang sama. Dan dengan demikian kita harus, ini garis bawahnya ini, kalau saya rasa sangat penting bagi kita untuk kita pahami. Kita harus memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan Pendeta untuk tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Willy Sirus. Masih ada waktu kita beberapa menit ke depan. Masih ada pertanyaan mungkin, silakan. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan Bapak Ibu. Ada mungkin? Baik, saya lihat sudah tidak ada. Ya, silakan. Nanti satu lagi Pendeta. Ya. Bagaimana tanggapan Matius 12 ayat 12? Ya. Yang dalam hal yang tadi bensin atau saya ulang, tapi saya ditutup. Ya. Bunyinya begini. Matius 12 ayat 12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Kalau kita membandingkan dengan domba, manusia kan manusia lebih tinggi. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jual bensin, ya memang konotasinya jualan kita. Tapi kan yang punya sebenarnya pergi ke gereja mungkin dia. Ya, dia dianggap, kita anggap itu pelayanan. Itu bagaimana? Masa beli bensin? Jadi, atau kasih free mungkin? saya mau tanggapi Bapak. Bapak jual bensin hari Sabat. Ya. Jual kan? Bukan memberi, bukan menolong. Bukan saya. Jual. Bukan saya. Pendeta. Iya, bukan Itu Bapak ini hanya contoh aja Pak. Saya jual bensin hari Sabat. Jual. Apa artinya menjual Pak? Ya. Ya, jual. Itu bisnis atau tidak? Ya kalau jualan bisnis pasti. Ya itu. Ya udah. Jualan pasti bisnis. Ya, Jadi bisnis. kalau hari Sabtu, kalau gitu Bapak tutup, untuk orang, sebentar, kalau saya tutup warung saya, tapi ada orang kehabisan bensin, mau ke gereja dia, aduh kehabisan bensin, ini bensin nggak pakai Mas. Ya, setuju. Jangan bayar, jangan minta bayarannya. Supaya orang lain tahu bahwa ada mujizat Tuhan yang luar biasa diberikan Tuhan kepada kita.
Amin, amin. Itu kan supaya kamu boleh bersaksi tentang apa yang telah diperbuat Tuhan bagimu. Itu kata Musa kan. Kamu sudah lihat banyak perbuatan yang besar yang diberikan Tuhan bagimu. Di dalam 1 Petrus pasal 29 kan itu. Jangan jual, Ya. tapi kasih. Oke. Nah, ayo. Oke. Ya makanya kita jangan jual bensin lah kalau begitu. Ya, Jangan Bang. buka toko. Ya, Boleh jual bensin, saya tidak bisa mengatakan tidak boleh jual bensin, boleh jual bensin, tapi jangan jual hari Sabat. Itu. Ya, tapi Ini kita prinsip jangan nanti Alkitabnya, Pak ya. ya. Oke. Oke. Baik, Ya. terima kasih pendeta. Ya, sama-sama. Jadi ada juga ini kesaksian. Jadi ada seorang tukang ledeng ini, memperbaiki ledeng pekerjaannya. Ya, hari Sabat dia juga memperbaiki ledeng orang-orang, tapi dia tidak minta bayaran. Ya, itulah makna daripada Matius 12 ayat 12 ya. Dia memperbaiki, membantu orang lain tetapi dia tidak meminta bayaran. Jadi boleh kita berbuat baik, tapi kalau bisnis, berjual beli, berdagang, mendapat keuntungan, nah itu yang harus kita hindarkan atau tidak boleh. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara kasihan Tuhan, kita sudah mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita khususnya pada hari Selasa ini. Pendeta Kettler akan memberikan closing statement dulu. Silakan Pendeta. Terima kasih. Kita ini semua adalah sama dengan bangsa Israel, sudah dibimbing Allah, dituntun dibawa keluar dari perhambaan dosa. Tujuan Allah membimbing kita adalah supaya kita boleh memberitahukan pada orang lain yang belum mengenal, belum tahu, supaya boleh terberkati dengan kebenaran Allah. Semua orang adalah ciptaan Tuhan. Sebagaimana kita memperlakukan diri kita pada hari Sabat, kita juga memperlakukan orang lain pada hari Sabat. Baik siapapun, anak kita laki-laki, anak kita perempuan, hewan kita, ternak kita, tidak boleh dieksploitasi pada hari Sabat. Sebagaimana Allah memperlakukan kita pada hari Sabat, kita juga memperlakukan orang lain pada hari Sabat. Ada berkat diberikan Tuhan, kita juga harus memberkati orang lain. Demikian pelajaran sahabat kita pada hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Sagala. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu pujian dan nanti doa penutup adalah Pendeta Kettler Sagala. Ada negeri yang terang benderang, kita memandang oleh iman, bahwa kita menunggu serang, menyediakan tempat yang nyaman, di pantai Nabilah, segera kita jumpa di sana, di pantai Nabilah, segera kita jumpa di sana.
berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu telah kami terima pada siang hari ini. Roh Kudus-Mu bekerja mendorong hati kami untuk belajar firman Tuhan, mendalami melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya ini Tuhan dapat menolong kami lebih memahami rencana Tuhan dan maksud Tuhan untuk kehidupan kami. Adalah kami supaya boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi orang lain, orang asing yang ada bersama-sama dengan kami, yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran yang begitu baik pada hari ini, ya Tuhan. Kami akan hidupkan itu dalam kehidupan kami, supaya kami benar-benar menjadi umat Tuhan. Pada siang hari ini kami akan mengakhiri pertemuan kami ini. Berkati seluruh umat-umat Tuhan yang tergabung melalui virtual Zoom ini. Dan juga umat-umat Tuhan yang mendengarkan, mengikuti acara ini melalui Facebook Live dan YouTube. Terima kasih ya Bapa. Kau penuhi kami dengan berkat-Mu. Allah Bapa di surga menyinari Engkau dengan kasih-Nya. Memberikan perlindungan kepadamu di saat Engkau berada di rumahmu, di saat Engkau keluar dari rumah. Allah Bapa di surga menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau sekalian, memberikan kepadamu berkat kasih karunia. Allah Bapa di surga menghadapkan kepadamu wajah-Nya, maka diberikan juga kepadamu berkat damai sejahtera. Biarlah kiranya damai di dalam Yesus Kristus, kasih yang bersumber dari Allah Bapa, serta kehidupan kita selalu di bawah tuntunan Roh Kudus Tuhan. Tetap kita teguh dalam iman kita sampai Yesus datang kembali. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari sekalian yang sudah bergabung, telah mengambil waktu untuk berbakti bersama-sama pada saat ini. Seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat dalam acara ibadah kita. Baik saudara, seperti biasa kita akan mempelajari kembali satu pelajaran yang saya akan coba bagikan ya pada malam hari waktu Amerika pada saat ini. Kita sepanjang minggu ini kita akan membahas tentang Sabat perhentian. Kita sudah bahas tadi malam waktu Amerika, Sabat dan penciptaan. Lalu pada hari Senin kita akan berbicara tentang pada saat ini kita merayakan kebebasan. Tentunya sudah Selasa pagi bagi saudara yang ada di Indonesia ya. Kita merayakan kebebasan tersebut. Baik, mari kita langsung pada pembahasan kita Celebrating Freedom. Bagaimana kita merayakan kebebasan tersebut pada untuk acara di pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini. Seperti yang kita lihat sebelumnya, hari Sabat menunjuk lebih dari sekedar hari-hari penciptaan. Kali kedua kita mendengar 10 perintah, Musa sedang meninjau kembali 40 tahun Israel di padang belantara. Kali ini, kalimat yang memperkenalkan alasan untuk menjaga kekudusan hari Sabat bukan tentang penciptaan seperti dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11 ya. Tetapi di Ulangan 15 ayat 12 sampai 15, minggu lalu kita sudah lihat, ini adalah untuk generasi kedua, anak-anak di bawah 17 tahun yang pada saat mereka keluar dari Mesir. Ya, jadi mereka lah yang masih hidup untuk siap masuk ke dalam tanah perjanjian ya. Jadi pada saat ini kalimat yang memperkenalkan alasan untuk menjaga kekudusan hari Sabat bukan tentang penciptaan, tetapi lebih tentang pembebasan dari perbudakan dan perhambaan di Mesir. Ulangan 5 ayat 12 sampai dengan 15. Mereka harus diingatkan kembali, kalian betul, kalian sudah bebas sekarang. Ya, kalian sudah tidak merasakan perhambaan seperti orang tua kalian. Tetapi kalian tetap harus mengingat keadaan kalian waktu masih kecil sekalipun kalian ada di Mesir, kalian diperhamba sebagai budak dan Tuhan telah lepaskan kalian. Ya, Tuhan telah lepaskan kalian. Dan pelajaran kita kemudian katakan, dan meskipun hari ini
Kita bukan budak di Mesir, itu kurang lebih apa yang Musa katakan ya. Hari ini kita bukan lagi budak di Mesir, tapi kita semua bisa menghadapi berbagai jenis perbudakan lain. Jadi dengan kata lain, kita lihat penindasan-penindasan ya, yang dalam beberapa hal bisa sama apa, di pelajaran kita kan apa, bisa sama menindasnya. Jadi seperti kepada generasi kedua dia katakan, hari ini kita bukan lagi di budak di Mesir, tetapi ada hal-hal lain yang sedang menindas kita juga. Hal-hal lain yang sedang menindas kita. Apa kira-kira ya yang menjadi apa poin bagimu kepada generasi kedua di zaman Musa atau kepada saudara dan saya? Apa kira-kira yang sedang menindas kita pada saat ini, di zaman modern saat ini ya? Jadi apa bentuk perbudakan lain yang kita hadapi saat ini? Kalau kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 7, saat Tuhan berbicara dengan Kain ya, waktu dia sedih karena korban ya, korban persembahan yang dia berikan kepada Tuhan tidak diterima karena bukan seperti yang diinstruksikan oleh Tuhan. Jadi dikatakan, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi ada hal-hal yang tidak baik yang tidak baik yang telah dilakukan oleh Kain. Apa itu? Dia tidak menuruti kehendak Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kehendaknya, apa yang seharusnya dipersembahkan, tapi dia tidak melakukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal-hal yang tidak kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan adalah hal-hal yang tidak baik. Dan apabila itu kita lakukan, di sini dikatakan dosa mengintip di depan pintu. Dosa yang akan ambil bagian, bukan lagi Allah yang telah memberikan kehendaknya kepada kita. Dan kemudian, Ibrani 12 ayat 1 katakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 2 Petrus 2 ayat 19 katakan, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang tersebut. Jadi dosa mengalahkan kita, maka kita menjadi apa? Hamba-hamba dosa atau hamba-hamba kebinasaan, karena upah dosa adalah apa? Upah dosa adalah maut. Nah, Sabat, pelajaran kita katakan, Sabat adalah perayaan kebebasan dari semua hal yang membuat kita tetap dalam perhambaan. Entah itu perhambaan pekerjaan, dan khususnya dalam hal ini adalah dosa ya. Pada hari Sabat, kita diingatkan bahwa kita ada kebebasan dari dosa. Bukan dalam kekuatan kita sendiri, tetapi dalam kekuatan Allah yang ditawarkan kepada kita dengan iman. Kita juga diingatkan bahwa ini adalah kebebasan yang tidak kita peroleh. Bukan sesuatu yang apa? Kita peroleh ya. Tapi pemberian kepada kita, bukan hasil usaha kita. Anak-anak sulung Israel diselamatkan oleh darah anak domba yang dioleskan pada pintu pada malam sebelum mereka keluar dari Mesir. Keluaran pasalnya 12 bahas tentang hal tersebut. Kita juga telah diselamatkan oleh darah anak domba. Dan sekarang kita berjalan dalam kebebasan yang adalah milik kita di dalam Kristus Yesus. Bacalah Roma 6 ayat 1-7. Apa yang Paulus katakan yang dapat dikaitkan dengan apa yang telah diberikan kepada kita pada hari Sabat. Apa yang Paulus katakan? Roma 6 ayat 1-7 katakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Jadi bukan berarti karena ada kasih karunia yang memberikan apa? Kelepasan kita dari dosa, lalu kita apa? Kita boleh terus-menerus berbuat dosa. Oh tidak, ya sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi kalau kita sudah mati dalam dosa dan kita mendapatkan kasih karunia dan mati dalam dosa, pada saat kita apa? Pada saat kita keluar dari kematian tersebut, kita tidak bisa terus-menerus hidup di dalam kematian. Hidup dalam kematian seperti bertolak belakang, tapi itu poinnya ya. Jangan lagi kita hidup dalam dosa, dengan kata lain ya. Atau ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia
oleh baptisan ke dalam kematian, supaya sama seperti Kristus juga telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itulah sebabnya salah satu apa yang kita lakukan dalam baptisan apa? Kita diselamkan. Seluruh tubuh kita masuk ke dalam air seperti apa? Melambangkan kematian, ya. Dari dosa-dosa kita lalu kemudian kita diangkat kembali, diangkat sepenuhnya. Demikianlah kita hidup dalam hidup yang baru. Kemudian ayatnya yang ke-5 sampai ke-7 katakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kristus menanggung dosa-dosa kita, kita juga mati dalam dosa-dosa kita. Lalu kita apa? Bangkit, ya, kita bangkit memiliki kehidupan kekal. Demikian juga dengan apa? Kristus yang telah bangkit. Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi ada dua hal di sini. Kita bebas dari apa? Kita bebas daripada perhambaan dosa, dan kita bahkan bebas dari apa? Kuasa dosa. Kita bisa bebas dari perhambaan dosa dan kuasa daripada dosa jika kita terus bergantung kepada Tuhan. Dan tepat dalam kata-kata Ulangan 5 ayat 15, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Maka orang-orang diingatkan kembali bahwa itu adalah pekerjaan dan kuasa Allah atas nama mereka yang menyelamatkan mereka. Jadi dengan kata lain, segala kelepasan dari dosa, kelepasan dari kuasa dosa adalah melalui apa? Tangan Allah yang kuat dan yang teracung. Kelepasan dari dosa dan kelepasan dari kuasa dosa adalah hasil supernatural, hasil di luar alamiah yang hanya boleh kita miliki pada saat Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Bukan karena kita bisa menghindari dari berdusta, menghindari dari mencuri, mengingini milik orang lain, tidak. Tapi oleh sebab Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Ya, itulah yang menyelamatkan kita, ya. Jadi pelajaran kita kemudian katakan betapa lebih lagi seharusnya kita sebagai orang Kristen menyadari bahwa hanya pekerjaan dan kuasa Kristus atas nama kita lah yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Itu yang seharusnya apa? Kita menyadarinya. Perintah ini memberitahu kita untuk beristirahat dalam keselamatan yang telah Allah peroleh bagi kita melalui tangannya yang perkasa. Kenapa? Kenapa hari Sabat ini dan pelajaran sekolah Sabat kita ini katakan kita perlu sekali hari Sabat agar supaya kita merayakan kemerdekaan dari dosa. Karena sering kali walaupun kita sudah mengetahui kita sudah diampuni pada saat kita sudah dibaptis, tapi kita kemudian jatuh kembali, kita melakukan dosa. Lalu kita berdoa minta pengampunan Tuhan. Tapi walaupun setelah kita katakan amin dari apa? Doa pengampunan, permohonan pengampunan kita. Seringkali ada apa? Setan mulai berbisik, pendeta Rantung, gak mungkin lah Tuhan akan hapuskan Anda. Gak mungkin. Anda tetap dosa Anda itu begitu besar. Lihat orang lain aja tidak bisa hapuskan, apalagi Tuhan. Seringkali itulah suara-suara itu apa? Datang kepada kita. Tapi mari kita ingat, pada saat kita masuk hari Sabat, kita harus dapat ketahui, tangan Tuhan telah memerdekakan kita. Bukan hanya seperti orang Israel dari Mesir, perhambaan Mesir, tapi pada saat kita masuk hari Sabat, tangan Tuhan memerdekakan kita dari kuasa kungkungan dosa yang masih terus diingat-ingatkan oleh setan ke dalam telinga kita. Itulah sebabnya kita harus beristirahat dalam keselamatan yang telah Allah peroleh bagi kita melalui tangannya yang perkasa. Kita dibebaskan dari upaya kita sendiri atas kebenaran. Karena pada hari Sabat apa? Kita ingat bahwa Allah adalah pencipta dan bahwa kita dapat mempercayai Dia untuk menciptakan kita kembali dan membebaskan kita bahkan sekarang ini dari belenggu dosa. Jika kita mau mengizinkan Dia bekerja di dalam kita. Jadi pada hari Sabat, pada saat kita berbakti memuji Tuhan, yakinilah semua dosa kita itu yang merah sudah putih seperti salju. Ya, pada saat kita mengakui, dan khususnya pada hari Sabat, ya kita akui Dia sebagai pencipta, itu seharusnya ya, mungkin kita sudah
meminta pengampunan dosa sepanjang minggu, misalnya ya. Tapi pada hari Sabat kita seharusnya 100% harus merasa yakin ya. Tidak ada lagi kuasa dan kungkungan dosa yang akan menyelimuti kita. Apa pengalaman Anda sendiri dengan perbudakan dosa? Bagaimana kita dapat belajar untuk menyelesaikan untuk diri kita sendiri janji-janji yang kita telah diberikan dalam Yesus akan kebebasan dari perbudakan itu. Ya, jadi inilah ya pada saat kita masuk ke gereja pada hari Sabat, kita berbakti, kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali dihibur, kita kembali dikuatkan. Itulah pentingnya ya. Itulah pentingnya perbaktian, ibadah-ibadah di hari Sabat. Kenapa? Karena kembali kita dibawa untuk disatukan ke dalam kehendak Tuhan, ke dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Jadi Sabat itu adalah satu hari di mana kita diingatkan kembali dengan kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Walaupun ya kepada orang Israel katakan ingat kuduskan hari Sabat. Ya, haruslah kau ingat engkau dahulu budak di Mesir. Jadi bagi kita saat ini ya, haruslah kau diingat bahwa sepanjang minggu kita telah diperbudak oleh pekerjaan dan juga oleh kungkungan dosa dan lain sebagainya ya. Dan pada saat ini, hari Sabat ini kita harus dapat ingat bahwa kita dibawa keluar. Kita dimerdekakan. Dimerdekakan oleh Allah pada hari ini ya. Dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Kalau kita tidak ada kebebasan, kalau kita hari Sabat pun kita terus tetap pakai untuk tetap bekerja, tidak ada kita fokus kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, untuk lebih secara khusus berhubungan dengan Tuhan, maka terus-menerus kita berada dalam perhambaan perhambaan dosa. Tetapi firman Tuhan ini ya bukan hanya hari Sabat ya, ini khususnya hari Sabat ini secara khusus kita merayakan kemerdekaan tersebut ya. Itulah sebabnya ya, hari Sabat yang merupakan bagian, hari Sabat yang merupakan bagian daripada hukum Allah atau 10 firman Allah. Ini bukan sesuatu hal yang beban. Justru itu kebalikan dari beban. Hari Sabat itu beban itu terangkat. Hari Sabat itu kita dimerdekakan. Itu bukan the rest, the day of stress and sadness. Tapi itu sesungguhnya betul-betul the day of rest and gladness. Seperti pelajaran kita minggu yang lalu ya. Jadi Sabat itu bukan lagi hari yang membebani kita. Firman Tuhan cukup jelas bahwa hukum Tuhan, firman Tuhan, 10 firman Tuhan yang di dalamnya termasuk Sabat itu adalah adalah hal yang kudus. Perintah itu kudus, benar dan baik. Ya, kenapa itu benar dan baik? Sesuatu hal yang benar dan baik dan kudus adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan tidak mengendaki hal yang tidak kudus. Tuhan tidak mengendaki hal yang tidak benar dan tidak baik. Tapi pada saat kita menuruti kehendak Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dikuduskan oleh Tuhan, apa yang dibenarkan dan dipandang baik oleh Tuhan, maka disitulah kita juga mendapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk menjadi orang yang kudus, untuk menjadi orang yang benar, dan menjadi orang yang baik. Ya kenapa? Karena hukum Taurat ini adalah lambang daripada karakter, lambang daripada kehendak Tuhan yang dapat terjadi karena Dia sudah mempraktekannya, dan kita juga diharapkan dapat memiliki satu jalur yang sama dengan Allah yang kudus, benar, dan baik tersebut. Dan bukan hanya kudus, benar, dan baik. Yakobus 1 ayat 25 juga katakan sempurna. Firman Tuhan, hukum Tuhan itu sempurna seperti Sabat ini. Ya, sempurna. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum bukan hanya sempurna tapi memerdekakan orang, ya. Memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya untuk mendengar, untuk melupakannya. Maka itu yang secara khusus Yakobus 1 ayat 25 kalau kita lihat hukum mana yang berbicara tentang jangan dilupakan. Hukum mana yang berbicara tentang kemerdekaan di sini ya. Tidak lain itu secara lebih spesifik tentu saja ini merujuk kepada seluruh hukum Tuhan dari hukum pertama sampai 10. Tapi kalau kita melihat dari kata demi kata tentang kemerdekaan yang ada dalam Yakobus 1 ayat 25 tentang berbicara tentang tentang jangan dilupakan walaupun manusia lupakan. Itu mana itu hukum yang berbicara tentang kemerdekaan dan jangan dilupakan? Hukum keempat secara spesifik. Sekali lagi, walaupun ini merujuk kepada seluruh seluruh hukum. Jadi
Sungguh-sungguh, apabila kita sungguh-sungguh, Yakobus katakan ya, meneliti dan menuruti hukum yang memerdekakan, yang bukan mendengar dan melupakannya, kita tidak akan pernah lupakan, tapi sungguh-sungguh kita melakukannya, maka kita akan berbahagia. Kita akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya bukan hanya kalau ada orang-orang yang ada dalam penjara saat ini. Mereka katakan, kalau saja saya bisa masuk ke dalam time machine, mungkin pada saat saya bunuh orang ini, saya berhenti dalam tindakan pembunuhan tersebut, maka saat ini saya berbahagia. Saya tidak akan berada di dalam penjara. Ya. Jadi pada saat kita pikir kita tidak menurut hukum, seperti membunuh, mencuri, dan lain sebagainya, kita masuk dalam penjara, menyesal kita dalam penjara, kita tidak bebas, kita tidak merdeka, kita terkurung di dalam penjara. Tetapi pada saat kita mengikuti kehendak Tuhan yang kudus, benar, dan baik, maka kita akan apa? Berbahagia. Kita akan berbahagia. Ya. Dan inilah kita sudah pelajari 1 minggu yang lalu bagaimana Sabat itu dan kemerdekaan itu, karena Sabat itu adalah hari apa? Hari kenikmatan, hari kesukaan. Ya. Hari yang memerdekakan, yang membawakan kebahagiaan. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Ayat 14 katakan apa? Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Dengan kendaraan kemenangan. Nah ini hari kenikmatan, hari Sabat ya. Delight, bahasa Inggrisnya. A day of delight. Satu hari yang bahasa Ibraninya oneg. Artinya exquisite delight, kesenangan yang luar biasa. Kesenangan yang apa? Kesenangan yang luar biasa, artinya hari yang Anda tunggu-tunggu. Ya, hari yang Anda nikmati. Ya. Dan ini, kata oneg ini hanya muncul 2 kali. Kata oneg ini hanya muncul 2 kali di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yang pertama adalah Yesaya 58 ayatnya yang ke-13. Dan yang kedua itu atau sebelumnya itu muncul di Yesaya 13 ayat 22. Apa yang terjadi di Yesaya 13? Ini adalah nubuatan tentang Babel. Babel yang berkuasa, Babel yang perkasa. Tapi Tuhan akan hukum Babel. Ditinggalkan orang, istana-istananya akan jadi apa ya? Jadi tempat apa? Tidak akan didiami orang. Tidak akan lagi ada orang yang mau hidup di dalam apa? Istana Babel. Lalu ayat 22 dikatakan apa? Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya. Dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Jadi bayangkan, tadinya orang-orang yang memiliki kesenangan berada dalam istana tersebut. Mendapatkan kenikmatan, kesenangan yang luar biasa di dalam istana-istana tersebut. Tetapi sekarang yang akan menikmati, yang akan mendapatkan kesenangan yang luar biasa itu hanyalah anjing-anjing hutan dan serigala. Kenapa? Karena hukuman Tuhan kepada orang-orang di Babel. Jadi inilah. Jadi itu adalah apa ya? Sesuatu hari yang apa? Yang suka sekali untuk kita apa? Untuk kita. Jadi kita selalu memikirkan tentang hari tersebut. Ya, kita harus selalu memikirkan. Itu bagaikan orang mungkin dengan kata lain yang sedang menikmati makan es krim. Bagi Anda yang suka es krim atau coklat, ya nikmat sekali. Apalagi kalau panas sekali. Situasi sangat panas sekali lalu Anda minum. Aduh, kesenangan yang luar biasa. Seakan-akan seperti begitu ya. Ya, kenikmatan itulah luxurious places, pleasant palaces, kesenangan luar biasa, luxurious. Artinya kalau orang seperti makan coklat atau minum es krim itu seakan-akan apa? Luxury sekali. Apa ya? Kenikmatan yang mewah, dengan kata lain, kenikmatan yang mewah. Inilah Sabat tersebut. Dan satu poin lagi yang saya mau katakan ya, apabila engkau menyebutkan if you call the Sabbath a delight. Kalau Anda menyebutkan hari Sabat itu hari kenikmatan. Itu kalau Anda menyebutkan call, Anda sedang apa? Menyebutkan, memanggil dengan kata lain. Ini kata call itu, kalau saya menelpon Anda, saya call Anda. Artinya saya sedang berbicara atau saya sedang call. Atau itu dalam satu konteks saya mengundang Anda. Jadi hari Sabat itu adalah hari yang harus kita apa? Harus yang kita undang. Jadi bagaimana? Artinya apa? Kalau saya mengundang orang lain datang ke rumah saya, artinya saya sudah mempersiapkan orang tersebut untuk apa? Bersama-sama dengan saya. Apa yang saya lakukan? Mungkin rumah saya lebih bersihkan daripada
waktu-waktu sebelumnya. Mungkin rumah saya sudah siapkan dengan makanan dan minuman yang dapat kita nikmati bersama. Sehingga pada saat saya mengundang, when I call the Sabbath a delight, saya telah mengharapkan Sabat tersebut. Saya sedang mengundang Sabat itu datang ke dalam kehidupan saya. Secara mental dan juga secara fisik. Dan pada saat itulah, kalau Sabat itulah yang menjadi hari yang kita ingin undang, kita ingin nikmati. Kenapa? Karena kita ingin kita memiliki nilai kita sangat menghargai Sabat itu. Ya, kita sangat menghargai Sabat itu. Nah, sebagai poin ya, mungkin ada kata, kok menghargai hari, pendeta? Ya, penghargaan itu tergantung dari tergantung dari pikiran kita. Mungkin itu bagi orang lain itu tidak ada harganya. Bagi orang lain itu tidak harganya. Tapi bagi penilaian kita dalam satu situasi tertentu, kalau kita kondisikan pikiran kita oleh sebab kondisi tertentu kita berada, maka sesuatu itu berharga. Apa contohnya? Nah, waktu di Ethiopia itu ada supermarket dari Asia ya dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah mendapatkan super mie kayak noodle ya. Noodle Korea ya, noodle Korea itu tidak ada itu di Ethiopia. Jadi pada satu saat pada saat orang tua saya, ayah saya datang ke Ethiopia, apa yang saya katakan kepada mereka? Mereka selalu tanyakan, Stephen mau bawa apa, papi mami mau bawa waktu mereka datang ke Ethiopia. Salah satu yang saya katakan adalah, tolong bawa apa? Noodle Korea ini ya. Karena ini berharga sekali. Super mie dari Korea itu bagi saya. Super mie Indonesia ada. Orang-orang dari kedutaan sering datang membawa super mie, Indomie dari Indonesia. Tapi yang dari Korea ini tidak ada. Jadi ini sangat berharga sekali bagi kami. Begitu juga waktu saudara Joseph Tobing yang sekarang ada di Maryland. Dia datang kunjungi kami di Ethiopia. Dia katakan, pendeta Rantung, apa? Dia mau tinggal di rumah kami. Apa yang dapat saya bawa untuk pendeta Rantung? Saya katakan, bawa saja. Nggak usah lah, nggak usah saya bawa. No, saya harus bawa. Saya katakan, oke, bawalah Nongsin noodle Korea. Karena kami di rumah itu senang sekali dengan noodle Korea tersebut. Kenapa? Karena kondisi keadaan kami di sana dan bagi kami penilaian kami yang berharga itu sangat berharga bagi kami itu adalah noodle Korea ini. Jadi kami satu noodle ini kami akan nikmati. Jadi kami berempat di rumah itu kami hanya kalau mau makan satu kali noodle Korea ini hanya dua bungkus. Kami buka yang dibawa oleh orang tua saya, dibawa oleh saudara Yosef, kami buka. Kami bagi 4, saudara-saudara. Kami bagi 4 noodle tersebut. Dua bungkus super mie atau noodle Korea tersebut. Tapi begitu kami tiba di Amerika, apa yang terjadi dengan noodle Korea ini? Wah, terbuang-buang. Ada hal-hal lainnya yang sekarang kami lebih nilai. Kami memiliki penilaian yang lebih. Ya. Memiliki penilaian lagi. Jadi noodle Korea ini di rumah kami saat ini ada bahkan yang sampai sudah harus kami buang karena tanpa kami sadari itu sudah expired, sudah kedaluarsa. Kenapa? Kami tidak lagi memiliki mengkondisikan nilai dalam pikiran kami bahwa ini sangat bernilai, tidak lagi bernilai karena kami memiliki hal-hal lain yang kami rasa mungkin lebih bernilai ya. Saat ini saya tidak bisa pikirkan yang lain ya karena bagi kami secara pribadi ada yang kami dapat peroleh makanan apa saja khususnya yang menyehatkan sayur-sayuran, kami cukup puas dengan hal-hal lain. Tapi mungkin ada orang-orang Indonesia mungkin yang di Amerika saat ini yang bagi mereka yang sangat bernilai ini bukan lagi noodle Korea tapi Silver Queen. Waduh, kalau sampai dapat hadiah Silver Queen, tamu-tamu dari Indonesia kalau bawa Silver Queen bagi kami ya kalau dikasih oke, tapi kami tidak mencari Silver Queen karena kami juga jarang juga makan ya, terus terang saja ya. Kami menghindari hal-hal yang manis atau gula ya. Jadi poinnya adalah Silver Queen bagi orang-orang Indonesia di Amerika ini bernilai. Karena kondisi kita di Amerika ini jarang, mungkin kita harus pergi jauh dan lain sebagainya untuk mendapat atau membeli Silver Queen ini. Ada hal-hal yang orang Indonesia di Amerika ini ya tidak lagi memiliki penilaian, misalnya coklat-coklat Amerika ataupun misalnya bagi ibu-ibu atau nona-nona di Indonesia mungkin senang kalau dapat misalnya lotion ya, Victoria's Secret lotion atau Bath and Body lotion. Tapi bagi orang di Amerika ya buat apa? Tapi kalau di Indonesia kalau terima sesuatu dari Amerika misalnya lotion tersebut, mungkin dianggap sangat berharga. Jadi penghargaan terhadap sesuatu itu dimulaikan dari apa? Kondisi yang kita lakukan terhadap apa? Terhadap pikiran kita.
Kita harus mengkondisikan pikiran kita. Itulah sebabnya Sabat itu mungkin hari itu tidak berbeda dengan hari lainnya, tetapi pada saat kita mengetahui, kita kondisikan bahwa inilah hari yang Tuhan inginkan. Dan kalau saya mencintai Tuhan, maka saya akan menguduskan hari kenikmatan ini. Maka hari Sabat itu setelah kita kondisikan, itu apa? Itu akan menjadi bagian kita. Jadi poinnya, kenapa kita seringkali memiliki kesulitan untuk menuruti hukum Allah, termasuk khususnya, mungkin tidak ada banyak orang masalah dengan jangan kamu membunuh, jangan kamu mencuri. Well, kami nggak akan begitu, pendeta. Tapi bagaimana dengan hari Sabat? Kenapa kita memiliki kesulitan untuk menuruti hukum Sabat, misalnya? Tuhan sudah perintahkan. Kenapa? Ya, karena mungkin ada nilai-nilai lain yang kita sudah miliki, ya. Seperti orang di Indonesia. Orang di Indonesia ini tidak bernilai mungkin, ya, tidak seperti kami di Amerika. Ada orang yang menganggap ini sangat-sangat apa? Bernilai di Amerika. Ada hal-hal lain yang sudah apa? Yang sudah menggantikan nilai yang berharga tersebut. Dan apa itu? Apa itu yang telah menggantikan penurutan terhadap kehendak Tuhan? Apa? Kita satu hal yang harus kita nilai, pemikiran kita harusnya memiliki penilaian bahwa menuruti kehendak Tuhan itu sangat bernilai. Apa yang terjadi? Kita memiliki saingan daripada kehendak Tuhan. Apa itu? Keinginan atau kehendak daging. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita sudah tahu ini, kita sudah dengar. Kalau kita ingin kehendak Tuhan, itulah hidup dan damai sejahtera. Tetapi seringkali keinginan daging itu yang enak mungkin bagi kita saat ini. Karena itulah yang kita nilai. Yang mendapatkan apa? Itu kenapa? Keinginan daging itu sebenarnya bahasa Inggrisnya adalah dari apa? Pikiran kita. For the carnally minded. Keinginan daging itu adalah keinginan pikiran. Bukan daging itu, bahasa Indonesianya daging. Bahasa Inggrisnya, Alkitab aslinya juga itu berbicara bukan dengan daging ini ya, tapi pikiran kita. Tapi kalau pemikiran kita itu dipusatkan kepada keinginan duniawi dengan kata lain, maka itulah kematian. Ya. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging, ya, keinginan daging adalah perseteruan dengan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Kenapa orang tidak mau menuruti kehendak Tuhan, khususnya kehendak Tuhan untuk hari ketujuh? Karena ada keinginan daging, karena ada pemikiran yang sudah dirubah dari hari Sabat mungkin ke hari lainnya. Dari keinginan Tuhan kepada keinginan-keinginan lainnya yang ujung-ujungnya maut. Ini Alkitab katakan. Bukan ujung-ujungnya hidup dan damai sejahtera. Jadi keinginan daging atau carnal mind itu adalah pemikiran apa? Pemikiran duniawi. Sebab mereka yang hidup menurut daging, Roma 8 ayat 5-6 ini, 2 ayat sebelum, tadi kita sudah baca ya, Roma 8 ayat 6-7. 2 ayat sebelumnya yang berbicara tentang keinginan daging ini katakan apa? Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan, itulah sebabnya carnal mind ya. Yang hidup menurut daging, keinginan duniawi, itu memikirkan hal-hal dari apa? Duniawi. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai apa? Damai sejahtera. Jadi hati-hati dengan apa yang kita sudah apa? Kita sudah pikirkan yang terbaik. Ya. Bagi banyak orang mungkin yang terbaik itu apa? Oh, ini keinginan-keinginan yang sekarang mereka sudah senang untuk lakukan. Tetapi hati-hati. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju apa? Menuju maut. Kita seringkali ingin mengikuti jalan yang menurut pikiran kita sendiri. Tapi Tuhan tidak mau kita susah-susah dengan kata lainnya. Tuhan sudah memberikan arahnya. Ingat, saya waktu lalu sudah sering bahas bahwa kata Torah itu dari kata Torah itu dari apa ya? Dari akar katanya itu adalah yarah, dan arti daripada yarah adalah arah, adalah instruksi atau arah atau jalan yang harus kita lalui. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan, 10 kehendak Tuhan, maka kita dapat apa? Kita dapat hidup, damai sejahtera, bukannya kebinasaan atau maut. Itulah ya, kita harus melihat bahwa Tuhan sudah memberikan Torahnya. Ya, Tuhan telah memberikan Torahnya. Dan Tuhan juga memberikan Yesus Kristus yang telah mengikuti seluruh kehendak Tuhan. Bahkan mati sekalipun pada saat dia mengikuti kehendak Tuhan.
Tapi pada saat itulah kita tahu, pada saat kita mengikuti kehendak Tuhan, maka itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Yohanes 8 ayat 36 katakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka. Roma 6 ayat 8 lalu ayat 10 sampai 12 katakan, jadi kesimpulan pelajaran kita saat ini, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kita hidup juga dengan Dia. Inilah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Hidup bersama-sama dengan Kristus. Melakukan apa yang Dia firmankan dan menuruti apa yang telah Dia lakukan. Ya, kita melakukan apa yang Dia firmankan dan menuruti apa tindakan teladan yang telah Yesus juga lakukan. Ya, kita percaya jika kita juga hidup dengan Dia. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan keinginan dosa. Fokuskanlah pikiran kita, ya. Lihatlah mana yang berharga bagi kita. Saya tidak sedang berbicara tentang noodle ataupun silver queen, ya. Saya tidak sedang berbicara tentang noodle atau silver queen. Saya sedang berbicara tentang apa kira-kira yang menjadi fokus keinginan utama kita pada saat ini. Kalau seperti saya dapat merubah fokus saya dari noodle Korea menjadi apa yang lainnya, maka hal yang sama juga dengan kuasa Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus tuntun saya agar saya memiliki satu pikiran, bukan untuk pikiran duniawi, keinginan daging, tetapi untuk keinginan-keinginan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan keinginan tersebut terdapat di dalam 10 firman atau kehendaknya, atau yang kita kenal dengan 10 hukumnya. Termasuk di dalamnya hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saya bawa ini dalam nama Yesus.